Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Simak selengkapnya dalam video pembelajaran berikut ini. Secara umum ada dua macam limbah, yaitu yang pertama limbah organik dan kedua limbah anorganik. Limbah organik adalah limbah yang bisa dengan mudah diuraikan dan membusuk. Contoh, kulit buah, sayuran, dan lain-lain. Di mana limbah organik ini mengandung unsur karbon dan dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, limbah anorganik. Limbah anorganik adalah jenis limbah yang berwujud padat, sangat sulit diuraikan atau tidak bisa membusuk. Contoh, sampah rumah tangga, kaleng bekas, plastik. Beberapa bisa terurai tetapi memerlukan waktu yang lama. Limbah anorganik umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik. Limbah anorganik yang dapat didaur ulang, contohnya sampah plastik, logam, kaca, plastik, dan kaleng. Limbah anorganik dipilah-pilah sesuai dengan kebutuhan. Jika dinilai tidak layak pakai, limbah anorganik akan dilebur. Sedangkan limbah yang masih dalam kondisi baik dapat dimanfaatkan kembali menjadi karya kerajinan. Pada materi kelas 11 semester 1 ini akan dipelajari cara memanfaatkan limbah berbentuk bangun datar untuk dibuat menjadi produk kerajinan yang menarik dan bernilai estetika sehingga memiliki nilai jual. Bagian A. Perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Aspek-aspek penting dalam perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama, ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Seorang wirausahawan harus dapat memanfaatkan peluang usaha secara sistematis, dimulai dari analisis sumber-sumber peluang usaha secara luas. Persiapan dalam menganalisis peluang usaha adalah sebagai berikut. A. Meneliti berapa luas usaha yang akan kita pilih. B. Bentuk usaha apa yang akan kita pilih. C. Jenis usaha apa yang akan ditekuni. D. Informasi usaha yang akan diterima. E. Ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Dari kelima poin tadi, proses menganalisis tersebut dimaksudkan untuk menemukan peluang dan potensi usaha yang dapat dimanfaatkan, serta untuk mengetahui berapa lama usaha tersebut dapat bertahan. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan usaha produk kerajinan sebagai alat penyusun strategi. Langkah-langkah dalam menganalisis peluang usaha. A. Penetapan kelayakan usaha. Pada tahap analisis kelayakan usaha ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, analisis kelayakan teknis, yaitu memperhatikan berbagai macam teknis pembuatan karya kerajinan, misalnya teknik anyam, kolase, dan lain-lain. Yang kedua, analisis peluang pasar. Pada tahap ini, mencari tahu informasi tentang pasar karena tujuan usaha ini untuk memenuhi permintaan pasar. Yang ketiga, menentukan segmen pasar. Untuk mendapatkan informasi ini, yaitu dengan memilih agen untuk menguji pasar. Yang keempat, sumber informasi pasar. Digunakan untuk mengevaluasi peluang pasar di masa sekarang dan yang akan datang. Yang kelima, uji coba menjual. Metode yang digunakan adalah mengadakan pameran perdagangan, menjual pada sebuah konsumen terbatas. Hasil uji coba pasar bisa memberikan kemungkinan peluang dalam pemasaran. Yang keenam, studi kelayakan pasar. Walau terbilang rumit, disarankan untuk dicoba untuk mengurangi risiko kerugian dan kegagalan usaha produk kerajinan. Analisis kelayakan finansial.
Landasan untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan untuk tingkatan kegiatan tertentu dan laba yang bisa diharapkan. Langkah dasar sebagai alternatif dalam analisis kelayakan finansial ini. Yang pertama, penentuan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan untuk operasional. Jadi, kebutuhan finansial diproyeksikan tiap bulan bahkan mingguan selanjutnya untuk 3 sampai 5 tahun yang akan datang. Yang kedua, penentuan sumber daya finansial yang tersedia. Langkah kedua ini adalah proyeksi sumber daya finansial yang tersedia dan dana-dana yang akan dihasilkan dalam operasi perusahaan. Sumber daya finansial ini terdiri dari jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. C. Membedakan persaingan. Semua usaha produk kerajinan akan menghadapi persaingan langsung, yaitu produk kerajinan yang sejenis maupun dengan produk perusahaan kerajinan lain pada pasar yang sama. Baiklah, sekian pembelajaran daring prakarya dan kewirausahaan kelas 11 semester 1 mengenai materi wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.